Orang yang tak mengerti kenapa hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu, windu berubah menjadi abad. Kenapa? Ya, selagi matahari masih berputar, dunia berputar, ya berputar. Kalau dia berhenti, ya kita mati. Itu jawaban orang yang tak bertuhan. Tapi bagi orang yang beriman, liya'lamallahu alladzina amanu. Allah mau melihat siapa yang imannya masih tetap bertahan. Tas sama-sama kulit, katanya sama-sama buatan Paris. Ketika sehari, seminggu, sebulan, hari menguji keaslian. Kalau benda materi nampak teruji keasliannya dengan hari, maka iman juga begitu. Siapa yang menyebut? Bukan Abdul Somad, bukan ulama, bukan ustaz. Allah Ta'ala menyebut, liya'lamallahu alladzina amanu. Allah mau menguji siapa yang imannya tetap. Pak Ustaz, kenapa Allah menguji seorang hamba? Apa tak tahu Allah dia beriman atau tidak? Allah Maha tahu. Lalu kenapa diujinya? Allah mau kasih tahu si hamba itu dia layak tidak disebut beriman. Kalau tukang emas, kita bawakan cincin emas, kita mau jual, kita bilang ini emas asli. Lalu dia tes, dia bakar pakai api, dia bilang ini asli. Kenapa dia tes? Karena dia tidak tahu itu asli atau tidak. Allah menguji apakah karena Allah tak tahu? Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang berbisik-bisik dalam hatinya kami tahu. Lalu kenapa dia uji? Nampaknya Allah tak tahu saya ini beriman apa tidak, makanya dia uji saya. Allah Maha tahu. Wa huwal alimul khabir. Dia Maha tahu yang tersurat, yang tersirat, yang berbisik, yang terucap, dia tahu. Lalu kenapa dia uji? Dia mau ngasih tahu kamu layak apa tidak disebut orang beriman. Dia mau ngasih tahu kamu yang tiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amantu billah, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, wa bil qur'ani imama. Layak tak kau ucapkan kalimat itu? Maka diujinya. Maka ketika ujian itu datang, jangan terkejut, karena orang yang mengaku S2 pastilah dia diuji tesisnya. Orang yang mengaku doktor pastilah diuji disertasinya. Kalau ada mengaku doktor tapi belum menulis disertasi, berarti palsu. Kalau ada mengaku layak menjabati suatu tempat tapi belum teruji, berarti palsu. Yang palsu tak layak untuk menerima hadiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ujian itu datang, pada hari silih berganti itulah datang ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji dia dengan takut. Ujian yang pertama khauf, takut. Yang kaya takut miskin, yang senang takut susah, yang sayang pada anak takut anak mati, yang sayang pada ayah takut, yang punya istri takut istrinya meninggal, yang punya suami takut suaminya mendahului dia. Takut. Apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kafir? Ya. Saking takutnya miskin, menghalalkan segala cara. Artis ingin eksis di panggung hiburan, maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya. Apa yang membuat orang takut? Takut, takut, takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami uji kalian dengan rasa takut. Wal ju', lapar. Lapar, di mana letak lapar? Perut. Berapa panjang perut? Sejengkal. Gara-gara perut yang sejengkal, orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara haram. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wa naqsim minal amwal wal anfus. Mati, sakit, takut mati, takut sakit, takut susah, takut melarat. Wa thamarat, takut buah-buahan hilang, takut paceklik, takut kemarau panjang, sampai-sampai meminta kepada setan, sampai-sampai memandikan kucing, sampai-sampai membuat sajen. Gara-gara apa itu semua? Takut, takut, takut. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu?
alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika dia ditimpakan ujian itu, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan harta kami, jangankan anak kami, jangankan suami kami, jangankan rumah kami, jangankan jabatan kami, inna lillah, diri kami ini pun milik Allah, bukan punya kami. Kalau dia yang diambil, salah satu yang membuat manusia kehilangan ketika dia merasa memiliki, ini punya saya, ini milik saya. Kalau orang sudah terlampau memiliki, maka ketika hilang muncul kekecewaan, salah sangka. Makanya kita ini selalu sering salah sangka. Kita sangka punya kita, padahal bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit, apa yang di bumi, lillah, bukan punya kamu. Kenapa? Kalau sampai kita katakan punya kita, lalu ketika dia hilang, kita stres, kita depresi. Orang yang kehilangan anak, dia tidak sedih. Kenapa? Karena itu pergi duluan, nanti dia akan menyusul belakangan. Suami kehilangan istri, dia tak sedih. Kenapa? Karena sudah dibawanya ganti yang baru, Pak Ustaz. Bukan, dia tak sedih. Kenapa? Karena dia tahu nanti saya akan berjumpa dengan dia di tempat yang lebih kekal abadi. Sekarang kalau saya hidup sama-sama dia, dia tua, dia keriput, dia sakit, dia mati. Nanti saya berjumpa lagi dengan dia. Di mana? Di tempat kekal abadi yang tak pernah sakit, tak pernah mati. Orang beriman itu cuma dua saja. Kalau umurnya panjang, amalnya banyak. Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang. Orang kafir bersedih kalau dia mati, ini belum selesai, proyek ini belum selesai. Orang beriman tak sedih. Kenapa? Akan dilanjutkan orang lain. Kalau Abdul Somad mati malam ini, sedihkah dia ada hadis yang belum sampai? Sedihkah dia ayat yang belum sampai? Tidak. Kenapa? Akan dilanjutkan oleh anak-anak muda. Satu meninggal, 1000 anak muda akan melanjutkan. Apa yang dia sedihkan? Justru dia bersyukur. Kenapa? Dengan mati malam ini, besok dosa tak bertambah. Dengan mati malam ini, besok tak menengok orang pakai celana sempit lagi. Besok tak menengok orang pakai celana pendek lagi. Selesai dosanya. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau tambah umurku hidup besok pagi, tambahkan kebaikan bertambah. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan mati malam ini, berhenti dari dosa, istirahat dari perbuatan maksiat. Maka orang Islam itu, ala, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, bagaimana sifat mereka? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Saya pernah waktu di Casablanca, ibu kota Maroko. Pas saya lagi jalan-jalan ketemu sama orang Maroko. Dia tanya, "Minen, dari mana?" Saya bilang, "Indonesia." "Indonesia, Masya Allah." Saya bilang, "Apa? Masya Allah itu apanya?" Kata dia, "Saya sholat di Masjidil Haram, udah nggak ada tempat. Tiba-tiba orang Indonesia ini minggir, kasih tempat." Orang Indonesia, ternyata perbuatan kita yang simple itu bagi mereka itu luar biasa. Terus dia bilang, "Saya sholat sama yang bukan orang Indonesia, tongkatnya aja saya geser dia ngamuk." Sampai begitu berkesan dalam hati dia. Orang Indonesia itu ngasih tempat luar biasa. Dan memang Indonesia itu subur sekali, semuanya bertumbuh kembang, semua dikasih tempat. Perampok dikasih tempat. Nah, itu. Jadi kebaikan kita ini kita pertahankan. Orang kita ini baik luar biasa. Silaturahimnya itu nggak putus. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kita bawa pulang. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua pasti ketika datang kemari sendiri terpikir mau bawa anak, mau bawa istri, mau bawa suami, mau bawa tetangga, mau bawa saudara. Kita biasanya kalau makan enak, yang pertama kita ingat orang paling kita sayang. Begitu juga saat kita melihat Ka'bah dan tawaf, sa'i, yang terpikir kita adalah orang yang paling kita sayang.
yang mau kita bawa. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki sehingga bisa kita beribadah lagi insyaallah. Apa hubungan Ustadz dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Saya pengagumnya, saya muhibbinya, saya pencintanya. Mudah-mudahan dengan mencintai ulama saya bisa berjumpa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam surga Allah. Andai saya masuk neraka, mudah-mudahan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari datang mencari saya, memberikan syafaat kepada saya, syafaat orang-orang soleh. Kenapa Ustadz kagum dengan dia? Raja Banjar mengirim dia ke Makkah Al-Mukarramah belajar agama Islam, lalu dia tulislah kitab namanya Sabilal Muhtadin. Orang Banjar di Kalimantan Selatan kagum dengan Datu Kelampayan ini, maka mereka membuat satu masjid besar mengenang kitabnya. Itulah Masjid Sabilal Muhtadin, jalan bagi orang yang mencapai hidayah. Ada orang Banjar yang sangat kagum dengan kitab ini, dia teliti kitab ini di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, akhirnya mendapat gelar doktor, PhD, Doctor of Philosophy dalam bidang Fakulti Pengajian Islam karena meneliti kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tapi bukunya terlalu tebal, orang Melayu susah membacanya, akhirnya diringkas kecil menjadi Furukunan Melayu. Ibu saya, nenek saya tahu sholat, tahu puasa, mereka membaca kitab Furukunan Melayu. Datuk saya Syekh Abdul Rahman mengajarkan kitab Sabilal Muhtadin kepada murid-muridnya. Maka ini ulama besar, mudah-mudahan anak cucu kita bisa mewarisi ilmunya insyaallah. Orang Israel tidak punya negara, betul? Berserak di atas muka bumi dari mulai ujung sampai ke tepi, tak ada negaranya. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki namanya Theodor Herzl. Siapa namanya? Pokoknya salah-salah sebut tak apa-apa. Theodor Herzl. Kata Theodor Herzl, kita harus punya negara. Berkumpul mereka semua. Akhirnya mereka menghadap kepada Sultan Abdul Hamid di Turki. Siapa namanya? Sultan Abdul Hamid. Pokoknya yang nama-nama Abdul ini hebat-hebat. Abdul Hamid, Abdul Somad. Sultan Abdul Hamid, kami ingin buat negara. Tolong kasih Palestina untuk kami. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Tetesan darah kaum syuhada tidak akan aku jual dengan emas. Kami beli dengan emas, tidak akan. Begitu orang beriman, tidak akan menjual suaranya, walaupun dengan emas sekalipun. Menangis kalian, tidak akan aku berikan, kata Sultan Abdul Hamid. Sampai akhirnya tahun 1924, hancurlah Turki, digulingkan, naik seorang presiden baru bernama Mustafa Kemal Atatürk. Siapa namanya? Mustafa Kemal Atatürk. Dihancurkannya, habis. Penguasa yang cinta kepada Masjidil Aqsa digulingkannya, dan lalu kemudian masjid dirobahnya menjadi museum. Lalu kemudian tarekat-tarekat dibubarkannya. Dan bagaimana matinya Mustafa Kemal. Kenapa membunuh cicak mendapat pahala? Kenapa membunuh cicak dapat pahala? Dan kenapa bisa demikian? Harriquhu, bakar dia, kumpulkan semua kayu. Maka semua masyarakat Babilonia mengumpulkan kayu-kayu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bakar dia. Akhirnya Nabi Ibrahim pun bakar. Lalu apa kata Allah? Kuni bardaw wa salama. Jadilah engkau sejuk dan selamat ala Ibrahim. Ketika itu datanglah cicak meniup-niup api Ibrahim. Maka dosa cicak sampai sekarang cucu-cucu cicak tu. Maka ditembaklah cicak. Tembak. Kami dulu waktu kecil-kecil mengaji pakai karet tembak cicak. Kenapa kau bunuh? Bunuh aja lah, pokoknya bunuh.
Hadis tentang membunuh cicak. Sebenarnya filosofi makna di dalamnya adalah bahwa kita harus memilih. Ketika ada kebatilan, Namrud membakar Ibrahim. Ketika itu ada seekor burung pipit membawa setetes air, lalu dipadamkannya api. Ketawa burung yang lain. Kenapa kau padamkan api? Satu tetes mana bisa memadamkan? Aku tahu satu tetes tak bisa memadamkan, tapi aku hanya ingin nanti kalau Allah bertanya saat Ibrahim dibakar, apa yang kau lakukan? Aku pernah ikut. Saat somat dia ejek-ejek, pernah kau bela dia di internet? Kenapa ke situ pula begini? Aku tahu pembelaanku itu tidak bermakna, tapi aku ingin ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cicak, membunuh cicak ini manfaatnya bagus apa? Supaya tai cicak yang berserak-serak. Kadang kita sedang duduk, apa ini? Bau. Jangan disiksa, jangan pula tangkap cicak, dipegang kakinya, ya boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana membunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Yang pula ditangkap balik dari cicak. Kau lah dulu atuk kau dulu meniup-niup Ibrahim itu kan. Jangan ku siksa kau semua. Boleh sekali bunuh. Iya kalau malaikat maut itu ada. Iya kalau akhirat itu ada. Iya kalau azab kubur itu ada. Iya kalau surga dan neraka itu ada. Kalau ternyata nanti tidak ada, bagaimana? Kata setan berbisik, la'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datang kepada mereka min baini aidihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Setan datang silih berganti. La'uhwiyannahum, aku akan goda mereka. La'aq'udanna lakum siratakal mustaqim, akan kubengkokkan jalanmu yang lurus. Tapi ada satu yang tak bisa digoda oleh setan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, orang yang hatinya bersih, tulus, murni, jernih, bening, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah semua keturunan Rasulullah dipastikan masuk surga? Apakah semua keturunan Rasulullah atau Syarifah akan dipastikan masuk surga walau di dunia dia tidak mentaati perintah Allah? Lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Hadis sahih. Apa maknanya? Hukum berlaku bagi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas? Zaid bin Sabit cium tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu cium tanganku? Karena engkau keluarga Rasulullah. Kenapa Ustaz cium tangan Habib Umar di Istiqlal kemarin? Karena beliau punya silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena dia berilmu, karena dia beramal, karena dia soleh, maka dia punya keutamaan di hadapan Allah, di pandangan manusia. Mengapa kita mesti peduli kepada Palestina? Satu, siapa yang tidak peduli Palestina, maka hilangkan satu surat dalam Al-Quran. Surat di juz yang ke-15, yaitu surat Bani Israel atau Al-Isra. Maka tinggallah surat Al-Quran itu hanya 113 saja. Maka hilanglah iman kepada Quran dalam dirinya. Yang kedua, mengapa kita peduli masalah Palestina? La yu'minu a'adukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yu'ibba li akhi, sampai kau cinta, sayang kepada saudaramu. Orang Palestina bukan saudara satu negara, bukan saudara satu suku, tapi saudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alasan yang pertama, karena ada satu surat dalam Al-Quran. Alasan yang kedua, tidak diakui imanmu, walaupun engkau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau rajin salat sunat, walaupun engkau rajin doa tak tinggal, walaupun kau tidak pernah absen wirid Yasin,
Tapi kalau tak peduli kepada Palestina, maka tak ada guna iman dalam dirimu. Dulu waktu saya kuliah di Maroko, sampai di Maroko tinggal di asrama, dan ada dari Palestina. Sama-sama masak pagi, ada dapur umum. Ketika saya sedang memasak, datang orang Palestina. Abdul Somad, saudaraku sekarang di Palestina tidak bisa memasak. Saya tanya, kenapa? Karena minyak zaitun yang sudah diperas. Mereka makan minyak zaitun. Buah zaitun mereka makan. Minyak zaitun mereka makan. Masuk tentara Israel ke rumah nenek saya, ke rumah pakcik saya, ke rumah saudara saya. Mereka tendang itu tempat minyak zaitun. Tumpah. Kenapa mereka tidak membunuh? Karena orang Palestina tidak takut mati. Orang Palestina ingin mati syahid. Diadakan survei. Cita-cita tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Mereka tidak membunuh kami, Abdul Somad. Karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang, pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar. Supaya kami lemah. Supaya masjid tidak salat berjamaah. Supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia. Bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia. Bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar. Herder. Tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina. Mereka cambuk berdarah. Tumpah darahnya. Berbau amis. Mereka sobek kulitnya. Supaya anjing-anjing itu mencium bau darah. Supaya menerkam. Mencabik-cabik orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional. Tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters. Dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah, kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Koran-koran yang memberitakan Palestina, mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid, insyaAllah. Kalian liput 6 tabligh akbar ini, mati kalian. Kalian akan melihat buku catatan. Pernah jihad untuk Palestina. Pernah kalian jihad? Tidak. Pernah kalian ke Palestina? Tidak. Pernah kalian naik pesawat? Belum. Kenapa bisa dapat pahala? Karena kalian meliput acara siang ini. Buat besok di koran utama. Tunjukkan kepada dunia. Allahu Akbar. Berjuang engkau dengan HP-mu. Berjuang engkau dengan kameramu. Berjuang engkau dengan duitmu. Sama. Saya tidak ingin selesai acara ini tiba-tiba mendaftar mau ke Palestina. Jangan. Karena berangkat pun kalian ke sana belum tentu menyelesaikan masalah Palestina. Bisa-bisa bertambah pula masalah di Palestina. Tujuan acara ini supaya anak-anak muda peduli kepada Islam. Tapi yang paling penting adalah yang dibawa mati menghadap Allah. Pedulimu kepada Palestina. Kalau kau tak ada rasa peduli di Palestina, padahal kau mati nanti, yang kau bawa adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti iman? Bukti iman adalah peduli pada Palestina. Allahu Akbar. Tidak diakui imanmu walaupun engkau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau rajin salat sunat, walaupun kau rajin doa tak tinggal, walaupun kau tidak pernah absen wirid Yasin. Tapi kalau tak peduli kepada Palestina, maka tak ada guna iman dalam dirimu. Mengapa kita mesti peduli kepada Palestina? Satu, siapa yang tidak peduli Palestina, maka hilangkan satu surat dalam Al-Quran. Surat di juz yang ke-15, yaitu surat Bani Israel atau Al-Isra. Maka tinggallah surat Al-Quran itu hanya 113 saja. Maka hilanglah iman kepada Quran dalam dirinya. Yang kedua, mengapa kita peduli masalah Palestina?
La yu'minu a'adukum. Kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yu'ibba li akhi. Sampai kau cinta, sayang kepada saudaramu. Orang Palestina bukan saudara satu negara, bukan saudara satu suku, tapi saudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alasan yang pertama, karena ada satu surat dalam Al-Quran. Alasan yang kedua, tidak diakui imanmu. Walaupun engkau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau rajin salat sunat, walaupun kau rajin doa tak tinggal, walaupun kau tidak pernah absen wirid Yasin, tapi kalau tak peduli kepada Palestina, maka tak ada guna iman dalam dirimu. Dulu waktu saya kuliah di Maroko, sampai di Maroko tinggal di asrama, dan ada dari Palestina. Sama-sama masak pagi, ada dapur umum. Ketika saya sedang memasak, datang orang Palestina. Abdul Somad, saudaraku sekarang di Palestina tidak bisa memasak. Saya tanya, kenapa? Karena minyak zaitun yang sudah diperas. Mereka makan minyak zaitun. Buah zaitun mereka makan. Minyak zaitun mereka makan. Masuk tentara Israel ke rumah nenek saya, ke rumah pakcik saya, ke rumah saudara saya. Mereka tendang itu tempat minyak zaitun, tumpah. Kenapa mereka tidak membunuh? Karena orang Palestina tidak takut mati. Orang Palestina ingin mati syahid. Diadakan survei. Cita-cita tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Mereka tidak membunuh kami, Abdul Somad, karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang, pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar, supaya kami lemah, supaya masjid tidak salat berjamaah, supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar, herder. Tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina. Mereka cambuk berdarah. Tumpah darahnya. Berbau amis. Mereka sobek kulitnya. Supaya anjing-anjing itu mencium bau darah. Supaya menerkam, mencabi-cabi orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional. Tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters. Dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah, kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Koran-koran yang memberitakan Palestina, mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid, insyaAllah. Kalian liput 6 tabligh akbar ini, mati kalian. Kalian akan melihat buku catatan. Pernah jihad untuk Palestina? Pernah kalian jihad? Tidak. Pernah kalian ke Palestina? Tidak. Pernah kalian naik pesawat? Belum. Kenapa bisa dapat pahala? Karena kalian meliput acara siang ini. Buat besok di koran utama. Tunjukkan kepada dunia. Allahu Akbar. Berjuang engkau dengan HP-mu. Berjuang engkau dengan kameramu. Berjuang engkau dengan duitmu. Sama. Saya tidak ingin selesai acara ini tiba-tiba mendaftar mau ke Palestina. Jangan. Karena berangkat pun kalian ke sana belum tentu menyelesaikan masalah Palestina. Bisa-bisa bertambah pula masalah di Palestina. Tujuan acara ini supaya anak-anak muda peduli kepada Islam. Tapi yang paling penting adalah yang dibawa mati menghadap Allah. Pedulimu kepada Palestina. Kalau kau tak ada rasa peduli di Palestina, padahal kau mati nanti, yang kau bawa adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti iman? Bukti iman adalah peduli pada Palestina. Allahu Akbar. Saya bukan berdakwah di sini. Saya hanya menyampaikan kebenaran dan kebaikan, memperdengarkan ayat Al-Quran kepada teman-teman semua. Mungkin ada hamba Allah yang tersentuh hatinya. Allah selalu bersumpah di dalam Al-Quran, demi masa innal insana lafi khus,
bahwa sesungguhnya manusia ini selalu berada dalam keadaan kerugian. Allah tambahkan usia, rugi. Kenapa rugi? Setiap Allah tambahkan usia kita, berarti bertambah juga maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan juga mereka-mereka yang beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melanjutkan, wattawasau bil haqq, dan salinglah menasihati tentang kebenaran. Wattawasau bis sabr, dan salinglah menasihati tentang yaitu sabar. Mungkin ada hari ini orang-orang yang tidak sabar di atas musibah yang diberikan oleh Allah. Berkat mereka mendengarkan ayat Al-Quran, mungkin mereka tersentuh hatinya untuk sabar, maka tersentuh hatinya. Kenapa? Mukmin sejati, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mukmin sejati, kata Allah, bila mana ia mendengarkan ayat Allah, wajilat qulubuhum, tersentuh hatinya. Ya, saling menasihati. Karena manusia yang baik adalah manusia yang saling mengingatkan tentang kebaikan, manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Camkan itu. Semua manusia mempunyai kesalahan, tapi bukan kesalahan yang senantiasa berturut-turut dilakukannya. Semua orang mempunyai maksiat, tapi bukan maksiat yang senantiasa dibanggakan bahkan dipamerkan. Ketika seorang hamba sadar di atas maksiatnya, lalu mereka bertaubat kepada Allah, itulah hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah. Karena Allah selalu membukakan pintu taubat kepada kita. Pernahkah Anda mendengarkan hadis kudusi? Wahai anak Adam, lau balagat dunubuka 'anan nas-sama, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa setinggi langit dan bumi, seandainya engkau datang membawa dosa kepadaku penuh dengan isi-isi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu lak, maka aku akan ampuni kalian, wala ubali, dan aku tidak peduli dosa yang pernah kalian lakukan. Artinya begitu luas ampunan Allah Ta'ala, begitu terbuka ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Justru kenapa kita tidak meminta maaf, padahal kemaafan Allah lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan. Ketika kita berbuat maksiat, jangan pernah Anda banggakan dan juga jangan pernah Anda pamerkan. Karena ketika Anda mempamerkan maksiat, sama artinya engkau sedang mendakwah kemaksiatan di kalangan manusia. Barakallahu fikum. Bapak bisa cari YouTube Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, muridnya Habib Umar itu, sedang ngajar. Itu Profesor Said Ramadan Buti yang dihormati di dunia internasional, bukan cuma di negerinya yang mati syahid di bom di masjid itu datang duduk Pak di bawah. Habib Ali itu bangun karena ini gurunya. Nggak bisa guru, saya berhenti ngajar, guru yang ngajar. Enggak, saya datang ke sini tuh niat ngaji sama Habib Ali Zainal Abidin. Saya tahu Profesor Said Ramadan Buti itu alimnya kayak apa, tapi dia ingin mengajarkan kepada kita, hidup itu bukan cuma ilmu, hidup itu pakai akhlak, hidup itu pakai adab, hidup itu bukan siapa yang besar ilmunya, bukan siapa yang hebat ilmunya, tapi jangan lupa ambil keberkahan dari orang soleh, orang berilmu, apalagi kalau itu dzurriyyah Rasulullah. Ayah saya meninggal saat saya masuk pesantren, dan baiknya saya rasakan luar biasa. Beliau mengajar di musalla kecil dulu, sekarang jadi masjid. Itu saya selalu di bawah. Beliau mengajar, saya tidur. Sekarang gantian, saya mengajar, beliau tidur. Dan kadang di pangku gendong sampai pulang. Saya pernah sengaja pura-pura tidur untuk ingin tahu apa yang dikerjakan ayah saya di jalan. Jaga betul supaya nggak bangun. Begitu saya disimpan di kasur dan bangun, diajak bercanda. Saya mau masuk pesantren, beliau nggak sempat ngantar. Saya bertemu, beliau menangis, peluk saya, minta maaf nggak bisa ngantar ke pesantren. Saya belum mengerti apapun saat itu. Saya bertekad, insya Allah saya belajar dengan sungguh-sungguh. Sepekan, 2 pekan saya dapat panggilan pulang. Saya tanya pada kakak saya yang ikut, sekarang ada di sini, di mana ayah? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya
Beliau sekarang Sekom MUI Jawa Barat. Langsung menyampaikan, nampaknya nggak akan terkejar sampai sana, mungkin sudah dimakamkan. Saya ngerti, paham saat itu bahwa beliau telah wafat. Maka saya pulang. Maghrib saya sampai, saya dapati ibu di ruangan tengah. Saya datangi, saya menahan tangis, tidak menangis sedikit untuk membahagiakan ibu saya. Saya datang, saya peluk, saya temani tidurnya. Itu pertemuan saya dengan ayah saya terakhir di mimpi. Saya bermimpi melihat sudah pakai kemeja, tersenyum, mendadahi saya. Sudah. Besoknya saya cari ke kamar. Ternyata Allahu Akbar, apa yang selama ini saya pelajari di pesantren, kitabnya sudah ada di kamar semua. Sudah disiapkan. Saya menangis saat itu, saya bawa mushaf. Jadi bapak saya, ayah saya, itu bajunya pun saat wafat dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Bajunya, kitab-kitab ini dibagikan. Ibu saya menunjukkan kemudian ada jam yang nanti nak pakai. Saya bilang simpanlah. Saya bawa mushaf. Dengan mushaf itu saya duduk di ruangan tengah, saya menghadap kiblat dan saya mohon kepada Allah. Ya Allah, saya tak punya kemampuan lagi membahagiakan ayah saya saat hidup di dunia. Tapi mohon jadikan setiap huruf dalam Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya mengalir untuk ayah saya. Begitu saya bacakan saat itu tak bisa saya berhenti. Dan tiba-tiba langsung masuk ayatnya, artinya, posisinya, nomornya. Gak pernah berhenti, masuk. Saya bertekad ingin berbuat baik. Puncaknya saya sekolah. Ibu, ya Allah, saya ingin berbakti pada ibunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, ketika Anda bersabar. Ibu saya, Bu, Pak, itu krisis 97A. Waktu krisis saya masuk pesantren, saya diberikan sempurna bekal seperti anak-anak lain. Rupanya ibu saya sudah tanya kepada santi-santi, orang tuanya, berapa bekal Anda kasihkan? Dikasih yang paling tinggi itu dikasihkan pada kami tiap bulan. Saya terima. Satu kali libur saya pulang dari jauh, ibu saya tersenyum melihat sedang jemur pakaian lihat saya. Begitu saya tiba, kaget saya. Kok pakaian ibu saya, pakaiannya nggak cocok dipakai gitu. Ini bukan pakaian ibu saya, kayak kain pel lah kalau sekarang. Saya masuk ke rumah, saya kejar, saya buka pakaiannya, lemarinya, saya nggak temukan sedikit pun. Saya kejar kakak saya, dia sudah siapkan makan. Kak perempuan kami yang kedua, mana pakaian ibu saya? Perhatikan jawabannya. Dia menangis saat itu. Dia bilang, mama itu telah menjual semua perhiasan dan pakaiannya untuk pendidikan kamu. Jual. Untuk kita katanya. Jual. Dan bertahan dengan 150.000 per bulan saat krisis. Jadi rupanya ibu saya itu makan nasi sehari cuma sekali. Beliau mengajar. Di berangkat sekolah itu cuma makan pisang, minum kopi, makan nasinya malam. Saya bilang, ya Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram dan saya gandeng tangannya di Masjidil Haram. Itu apa yang terjadi? Begitu saya kuliah di Libya, alhamdulillah, saya berangkat, saya mulai mengajar, saya serius belajar. Saat itu kemudian Allah mulai berikan jalan. Saya ingin sungguh-sungguh. Malam saya bangun, saya sholat, saya belajar, saya menghafal Quran, saya belajar riwayat Quran. Sampai puncaknya tiba. Saya ditugaskan pemerintah Indonesia saat itu untuk jadi petugas haji di Mekah. Saya telepon ibu saya. Saya bilang, Ma, saya insya Allah akan haji 2010. Saya telepon Februari saat itu. Saya dengar suara, terbayang wajahnya indah, senyuman, bahagia. Alhamdulillah, nak. Kapan berangkat? Tahun ini insya Allah. Saya bilang, dan saya tidak akan pernah berangkat kecuali mama pun akan berangkat. Terdengar nada pesimis tapi senyum. Dari mana katanya? Allah akan kasih, saya bilang. Saya sedang bekerja, berusaha karena Allah. Mustahil Allah akan sia-siakan. Berapa butuhnya? Porsinya 25 juta. Kapan harus ada? Bulan Juni. Ya, dari Februari ke Juni itu. Ya, Juli bukan Juni, Juli. Ya, jadi saya masih ingat bulan 7, 5 bulan itu. Saya ibu, Pak, nabung saya. Saya beli tabungan, saya niatkan untuk ibu saya haji. Bulan Juli masih setor 25 juta. Jadi semua tabungan masukin situ. Ada yang ngajar ngasih, masukin situ. Masukin semua. Tepat sepekan sebelum itu kemudian didaftarkan, saya buka tabungan. Allahu Akbar, karunia Allah luar biasa.
Tadi butuh berapa? 25 juta. Begitu dibuka, Masya Allah, 1 juta. Karena beasiswa nggak banyak, 1 juta. Tapi 3 hari sebelum daftar, entah dari mana ibu-ibu pengajian di KBRI datang, Ustadz, ibu katanya mau haji juga ya, Ustadz mau haji ya, ibu ikutnya. Sudah nggak usah dipikirin, nanti kami yang pikirkan semuanya. Tiba-tiba dikirim, bayar porsinya di sana, dapat koper paling besar. Bayangkan, tadinya kopernya belum datang, telepon lagi, nak koper belum datang katanya. Saya bilang, ma tenang aja, apa hajinya nggak jelas ini? Tidak jelas, saya bilang, insya Allah ya. Nah cuman beritanya berbeda. Begitu saya telepon lagi, ma gimana bisa? Nah telah keluar pengumumannya. Kapan ma? 2013. Loh kan saya hajinya 2010, nggak bisa, harus 2010. Lihat kalimat ibunda saya, nah jangan pernah mengambil hak orang lain. Allah kasih 2013, alhamdulillah. Saya bilang, ma, kita tidak harus mengambil hak orang lain, tapi kita meminta kepada Allah yang memanggil kita. Boleh jadi Allah akan berikan tambahan kuota pada tahun ini. Doa lagi, minta, nong ke masjid. Tiba-tiba ada sidang oki di Istanbul saat itu, keputusan 1.000. Setiap ada 1.000 muslim, 1 kuotanya. Saat itu Indonesia dapat tambahan 22.000, termasuk ibu saya ada di situ. Ya, acara malam Al-Qadar 27 Ramadan, malam masih ingat betul, saya jadi MC dengan rektor pada saat itu. Saya nggak pernah bawa handphone, tiba-tiba handphone itu saya bawa, berbunyi kemudian telepon itu. Saya minta pada rektor izin, saya angkat dulu, diperkenankan. Saya kemudian ke belakang masjid, saya angkat. Tiba-tiba saya dengar suara sudah menangis. Nah katanya, kenapa ma? Alhamdulillah, mama bisa haji. Ternyata kuota itu termasuk ibu saya. 5 bulan pak, payah biasa. Nggak bayar tambahan, nggak ada macam-macam, bisa berangkat. Begitu saya berangkat duluan, saya tungguin betul di apartemennya, di maktabnya sampai datang. Begitu sudah datang, saya nggak sapa, saya lihat dari jauh. Bahagianya saya bisa mengganti pakaian tadi yang lusuh dengan kain ihram. Saya perhatikan, saya ikuti dari belakang. Di lift, saya ikuti. Di jalan, saya ikuti. Begitu sampai Masjidil Haram, saya gandeng tangannya. Ma, kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak labbaik. Saya tawaf, saya gandeng ibu saya lindungi supaya dapat kenikmatan dalam tawafnya. Begitu saya rasakan bagaimana Sayyidah Hajar bekerja keras untuk Ismail. Saya balas di situ. Saya gandeng tangan yang kanan. Saya minta pada Allah, muliakan ibu saya ya Allah, muliakan ibu saya, muliakan, berikan saya kesempatan membahagiakannya. Cuman yang kanan digandeng, yang kiri kosong, karena sudah tidak ada. Ketika Anda belajar pun untuk menjadi ulama, Allah akan muliakan Anda. Orang tua Anda akan dapat bagiannya. Yang hafal Quran itu Musa, yang bisa haji bapak ibunya. Kemarin saya jadi Amirul Hajj dari kedutaan Saudi berangkat, membawai 350 orang rombongan. Siapa yang saya bawa? Ahli Quran yang hafal Quran, anak-anaknya. Ahmad Kamil yang haji, pengajarnya, murabbinya, ibunya, temannya, banyak yang berangkat. Yang berangkat siapa? Calon ulama. Dijadi ulama itu jangankan sudah jadi, kalau benar caranya, baru bergerak pun Allah pasti akan jaga. Kalau benar caranya. Khalid bin Walid pernah dengar? Masuk Islam, belajar bimbingan Quran, Nabi punya sahabat 12.000, 38-nya panglima. Kualitas satunya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Baca tentang sirah, Khalid, racun gak tembus. Saya diskusi dengan teman-teman TNI beberapa waktu lalu. Keluarkan, ada bimbingannya. Itu Khalid saat masuk Persia, si Ratu Persia sedang megang racun yang paling kuat. Kata Khalid, apa itu? Ini racun yang paling dahsyat, paling kuat di Persia, nggak ada orang kemudian cicipi kecuali mati. Khalid ketawa, nggak ada kematian kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mana racunnya? Sini. Bismillahilladzi bismillah yadurru syai'a. Dengan nama Allah yang kalau disebutkan racun pun apapun nggak akan berpengaruh. Minum sampai habis. Habis. Nggak ada apa-apanya, dibuang Khalid. Apa komentar ratu itu? Kata orang ini, kalau semua pasukan jenderal-jenderal muslim seperti ini, maka sudah tidak akan ada yang bisa menandingi sedunia ini. Sekarang siapa yang bisa minum begitu? Mana racunnya? Cari orang pintar, banyak. Makanya saya sering katakan khazanah ilmu sekarang itu kan warisan dari masa Islam. Ya, dan kita tidak boleh menyalahkan orang sekarang kalau dia pintar, karena dia belajar. Dia ambil saripatinya, dia praktekkan. Kita tidak mengembalikan ke situ. Silahkan cek penemuan-penemuan sekarang. Itu kalau Anda telusuri, kembali lagi ke masa keemasan itu.
Pesawat kah? Atom kah? Aljabar kah? Geometri kah? Kembali ke situ. Bahkan sabun yang kita pakai tiap hari itu penemunya itu dari orang Islam. Ya. Bukan orang Islam biasa. Ya. Yang terfokus pada pengetahuan, terinspirasi oleh Al-Quran. Saya bisa katakan pada anda ini sipulan. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani. Itu semua siapa? Pak, Ibu, tidak banyak orang tahu, silahkan baca sejarahnya. Mereka yang dari kecil usia 7 tahun sudah diminta orang tuanya mengerjakan 2 hal amanat Nabi. 1, sholat. Yang kedua, menghafal Quran. Hafal Quran. Ini ternyata kalau kita maksimalkan betul petunjuk ini dalam hidup, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ada petunjuk yang membuat kita bisa tenang dan senang. Boleh jadi, maaf, kenikmatan hidup ini belum kita rasakan sempurna karena petunjuknya belum kita hadirkan dan belum kita praktekkan dalam kehidupan. Tunjukkan di mana orang bisa hafal kitab suci sampai hari ini. 30 juz, 114 surat. Imam besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Ustadz Dr. Andus Haji Hasanuddin Sinaga MA, 30 juz ada di kepalanya. Beliau hafal Quran. Tadi Quran tak beliau buka, tutup aja, pejam mata. Beliau kalau pejam mata nampak semua 30 juz. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anfal, semua ada. Coba kita kolak 2 mangkok. 30 juz di kepalanya, Pak. Ibu berapa? 2 juz, Pak Ustaz. Juz pokat, juz melon. 30 juz di kepalanya. Cita-cita ibu saya yang tidak tercapai sampai sekarang adalah ingin menjadi anak hafal Quran. Saya pulang membawa 2 ijazah, kiri LC, kanan MA. LC dari Al-Azhar Kairo, MA dari Maroko. Mak, aku bawa pulang LC MA. Kau nggak hafal Quran? Di Mesir nggak ada ngapal Quran? Ada, 4 tahun. Tingkat 1 2 juz, tingkat 2 2 juz, tingkat 3 2 juz, tingkat 4 2 juz, LC 8 juz. Pulang sekarang min. Setiap naik pesawat hilang 2 juz. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran luar biasa. Yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Quran untuk dihafal. Fahal mim muddakir. Adakah yang mau menghafalnya? Adakah yang mau mengingatnya? Saya paham, saya tahu tentara-tentara banyak yang hafal Quran, banyak yang bisa baca Quran, tapi karena acara petang ini acara nasional, maka pakai qori naturalisasi dari imam besar Masjid Istiqlal. Kami ketika acara di Korem, Wirabima, Pekanbaru, saya lihat pakai baju tentara, naik ke atas. Dalam hati saya, pasti qori nggak datang. Ternyata qori. Saya minta direkam, upload ke YouTube. Supaya apa? Supaya anak-anak yang melecehkan Al-Quran, yang menginjak Al-Quran, melihat itu gemetar dia. Kamu yang ngejek-ngejek Quran, kamu ngejek Quran kan selama ini yang baca Quran tuh ustaz, kamu sepelekan. Nih tentara baca Quran, melihat gambar tuh mencret dia langsung. Bapak-bapak dari tentara, bapak nggak perlu ceramah, bapak nggak perlu kultum, cukup dengan seragam tentara, sholat di masjid, Allahu Akbar. Saya tinggal nunjukkan ke anak-anak, lihat tuh, lihat, tentara pakai pistol besi sholat. Ini pistol air nggak sholat. Lihat tuh, tentara jenderal bintang 4 sholat. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul, ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal di bawah ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, bila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya, makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya, tapi subuh nggak bisa di jama, nggak bisa di qasar. Ya, makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah. Ya, jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu. Nggak bisa. Ya.
Maghrib masih bisa dijamak dengan Isya. Isya dikosor dari 4 jadi 2. Maghrib gak bisa dikosor karena 3 gak mungkin jadi 1,5. Ya, Zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, gak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya. Duluki syamsi tergelincir matahari itu zuhur. Sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Quran di Quran sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam deh. Apa itu Quran? Wallahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di 2 jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam, itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan, ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Tidak ada hubungan kita dengan Palestina. Itu murni hubungan konflik antara Palestina dengan Israel. Maka dia tidak mengerti ajaran Islam. Kita baca Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau orang mengatakan itu Palestina tidak ada hubungan agama, maka Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Kita beriman kepada Isa alaihi salam bukan sebagai anak Tuhan, tapi sebagai Rasul utusan Allah. Isa lahir di Palestina, besar di Palestina, diangkat dari Palestina. Kita beriman kepada Musa alaihi salam, ditulis namanya dalam Al-Quran. Musa lahir di Mesir dan berhijrah ke Palestina. Namanya 4 kali kita sebut. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Ibrahim lahir dan besar di Babilonia, Irak, tapi kemudian dia hijrah ke Palestina. Nabi Ishak di Palestina, Nabi Ismail di Palestina, hijrah ke Makkah Al-Mukarramah. Nabi Musa hijrah ke Palestina, Nabi Isa lahir besar di Palestina, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke Palestina, barulah naik ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan kita bukan sebagai hubungan kemanusiaan, tapi hubungan yang lebih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan mengejek orang yang belum nikah. Saya, kalau ada orang tak nikah, saya tak mau cerita nikah. Kalau ada orang tak ada anak, saya tak mau cerita anak. Kalau ada orang, jangan sakiti hati orang, jaga perasaan orang. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kadang-kadang kita sibuk mencari surga di mana-mana. Kita sibuk mencari amal-amal saleh di mana-mana. Padahal surga kita ada di rumah kita sendiri. Siapa itu? Ibu kita, ayah kita, orang tua kita. Yang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk berbuat baik padanya. Yang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk berwajah manis di hadapannya. Yang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk bertutur santun di hadapannya. Semoga teman-teman sekalian, orang tua punya batas waktu. Mudah-mudahan dengan waktu yang sempit ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk membalas semua kebaikan orang tua kita, insya Allah. Insya Allah. Berat, sakit, tapi dia tetap tersenyum karena dia tahu bahwa yang memberikan ini adalah Allah. Rencana Allah jauh lebih indah. Kata-kata terlalu mudah diucapkan lidah, tapi ketika sampai dalam diri kita, yang membuat kita ridho itu pun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mampu berkata la haula wala quwwata illa billah. Beda orang sholat dengan gak sholat itu bukan pada rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Kalau sholat, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, rezekinya lancar. Kalau nggak sholat, nanti dia akan susah, melarat, sakit, bangkrut. Kalau begitu logika pikirnya, nanti orang sholatnya berhenti. Selesai dia sholat, tengoknya, mak, aku sholat makin susah nih. Tetanggaku nggak sholat, makin makmur. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ada sebagian manusia itu dilapangkan Allah rezekinya, dimudahkan Allah hidupnya, lalu dia katakan Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan aku. Lalu kemudian ketika disempitkan rezekinya, disusahkan dia, lalu kata dia Rabbi ahanan, Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla, cara berpikirnya tidak begitu. Semua yang datang dalam kehidupan kita ini adalah ujian. Saat rezeki kita lancar, jabatan kita tinggi, badan kita sehat, itu ujian. Saat usaha kita bangkrut, kita sedang susah, itu juga ujian. Kalau kita sedang umur panjang, badan sehat, karir sukses, lulus ujian itu, kita bersyukur. Kalau kita sedang susah, sempit, bangkrut, sakit, kita bersabar. Dua-duanya lulus. Untuk menjadi orang yang bersyukur dan bersabar, sholat. Beda orang sholat dengan gak sholat itu bukan pada rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Kalau sholat, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, rezekinya lancar. Kalau nggak sholat, nanti dia akan susah, melarat, sakit, bangkrut. Kalau begitu logika pikirnya, nanti orang sholatnya berhenti. Selesai dia sholat, tengoknya, mak, aku sholat makin susah nih. Tetanggaku nggak sholat, makin makmur. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ada sebagian manusia itu dilapangkan Allah rezekinya, dimudahkan Allah hidupnya, lalu dia katakan Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan aku. Lalu kemudian ketika disempitkan rezekinya, disusahkan dia, lalu kata dia Rabbi ahanan, Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla, cara berpikirnya tidak begitu. Semua yang datang dalam kehidupan kita ini adalah ujian. Saat rezeki kita lancar, jabatan kita tinggi, badan kita sehat, itu ujian. Saat usaha kita bangkrut, kita sedang susah, itu juga ujian. Kalau kita sedang umur panjang, badan sehat, karir sukses, lulus ujian itu, kita bersyukur. Kalau kita sedang susah, sempit, bangkrut, sakit, kita bersabar. Dua-duanya lulus. Untuk menjadi orang yang bersyukur dan bersabar, sholat.
Sekali pun tak pernah saya ditelepon. 4 tahun di Mesir tak pernah ditelepon sekali. Haam. Maroko 2 tahun sekali pun tidak. Balik saya tanya, kenapa mak tak pernah menelpon? Kalau ku telepon aku rindu, kau balik. Kalau ku telepon, nak sayang omak, tak pernah telinga saya ini mendengar dia sayang omak. Enggak. Pergi ke sana, baca. Baca. Kalau ku telepon kau sayang, kau menangis, kau balik, kau jadi hantu. Ada juga masa-masa bandel tuh, lari saya dari Medan. Lari saya pergi saya 5 bulan saya tak sekolah di Riau, saya makan tidur. Kau ndak jadi apa? Tak ada guna sekolah nih mak. Presiden dah ada, gubernur dah ada. Apa guna sekolah? Apa guna sekolah lagi? Jadi kau ndak jadi apa? Belikan aku kolbisel. Aku ndak jual ikan asin. Karena saya tengok pasar market yang mantap waktu itu ikan asin. Kaya orang jual ikan asin. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya pun besar. Pergi dia ke Air Molek, Indragiri Hulu, carinya sekolah. Datang Ustadz ceramah ke kampung. Nama Ustadz itu Ustadz Suherman Siregar. Habis pengajian diundanglah Ustadz nih ke rumah, makan macam. Habis itu ditanyanya, Ustadz di Air Molek guru? Iya bu, saya guru. Oh, bisa anak kami masuk? Silakan. Langsung kelas 3 bisa? Oh tak bisa. Karena kalau langsung kelas 3 ini berarti anak pindahan karena nakal. Tak bisa. Tolonglah Pak Ustadz, tak bisa. Kami tak pilih. Tak mempan makan siang. Rupanya berubah hati Ustaz nih. Ku tengok dulu anak ibu. Mana anak ibu? Bawa anak. Ini anak. Ku tengoknya lama. Oh, silakan datang. Jadi rupanya muka saya ini dari dulu memang muka pengibat. Banyak orang ibat. Kalau dipeturutkan udah banyak orang nangkap saya. Tapi asal ditengoknya, tak usah. Terus tengok, kita tangkap Pak, tak usah. Omaknya baru meninggal, kasihan. Oleh sebab itu maka jangan anak dibiarkan tak sekolah lah, tidur lah, tak bisa. Tunjuk aja, tak berhenti merepet. Asal singgah saya ke rumah itu Pak Gubernur, tak berhenti apa-apa. Tapi saya, kenapa Ustaz tak melawan? Tak pernah saya lawan. Kenapa tak lawan? Saya mulai hitung itu. Omak si anu kakinya dipotong gara-gara diabetes mati. Omak si anu makan kambing domam mati. Omak si anu mati. Omakku nilai yang masih bertahan. Ku nikmati aja repet. Alah, asal dia merepet. Kalau kebetulan saya singgah pagi, demikianlah kajian duha kita pagi. Dia pun senyum. Asal malam, inilah kultum malam kita. Orang tua macam Quran buruk. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi biarkan aja lah sampai masanya hilang juga dia. Saat dia hilang itulah baru kau berkata, andai dia, andai ku biarkan dia dulu merepet, andai ku turut dulu cakapnya, ada guna menyesal. Maka kalau masih hidup dia, berapa datang, berapa anak-anak muda datang, ada omak kau, ada yang kau lawannya, ada yang Ustaz kesalkan. Apa yang dia minta, ku kasih. Kenapa dikasih ini supaya aku tak menyesal. Kalau tapi yang namanya manusia tentu kalau diurut balik, apalah yang kesal, satu kesal. Sebelum pergi itu tak saya peluk dia. Mestinya dipeluk.
dicium dia. Makanya kalau masih hidup emak kalian peluk. Sebelum pergi itu peluk dia kuku. Ciumlah kening supaya tak bisa. Tak bisa saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menegur khotib yang lupa rukun khutbah? Kasih tahu, Pak Khotib lupa rukun khutbah 5. Semua laki-laki di sini wajib bisa khutbah. Karena mana tahu nanti pergi ke pulau, kebetulan ditugaskan Pak Wali pergi ke pulau. Sampai di pulau ada sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Hari ini Jumat tidak jadi karena nggak ada khotib. Karena khotib mencret. Karena khotib demam. Maka PNS yang datang tadi berdiri, saya bisa jadi khotib. 5 rukun khutbah. Naik ke atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Duduk. Habis itu tegak lagi, alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fil muslimina wal muslimat. Dah, umat. Rukun khutbah cuma 5. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai sholat, Bapak dari mana? PNS Tanjung Pinang. Kok pendek kali rukunnya? Aku masih syukur bisa, kau tak bisa lagi. Nah, insya Allah selesai ceramah ini semua PNS ASN Tanjung Pinang bisa jadi khotib, betul? Sependek itu pun ada juga yang ragu. Naik ke atas. Nanti latihan dulu, karena kadang walaupun kita hafal, karena grogi naik ke atas hilang juga yang 5. Pas naik ke atas, latihan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma fil muslimina wal muslimat. Duduk. Karena khutbah mesti 2. Mesti naik lagi. Alhamdulillah. Diulang balik, jangan pula naik lagi sama macam tadi. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada keraguan padanya. Isinya di antara lain hudalin nas sebagai petunjuk bagi manusia. Yang bengkok bisa menjadi lurus, yang buruk bisa menjadi bagus, yang gemuk bisa menjadi kurus. Tidak ada rezeki yang tertukar, karena semua ada. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah kami tetapkan kadarnya. Jadi kalau ada orang yang ragu tentang rezekinya, sesungguhnya dia yang salah itu bukan masalah akhlaknya, tapi masalah akidahnya. Karena masalah rezeki ini adalah masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ketetapan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menetapkan takdir rezeki 50.000 sana, 50.000 tahun qabla an yakhluq. Aku tahu ketika aku ceritakan diriku bukan untuk merubah kawan lebih sayang, bukan untuk merubah musuh menjadi cinta. Aku hanya ingin menceritakan bahwa inilah aku. Laisal fata may yaqulu kana abi. Orang yang jantan, gentleman, tidak berkata bapakku, moyangku, tapi yang berkata ha anadha, inilah aku. Sombong Ustaz? Tidak. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya, contoh gini, ihdinas siratal mustaqim, yang kita baca kan dari Hafiz, pakai shad ya, ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang nggak bisa shad, bisanya pakai sin.
gampang kok sod, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang nggak bisa sod, dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa. Bagi orang Palembang gampang. Ihdinas siratal mustaqim, sod. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Tapi ada lisan orang Arab yang nggak bisa sod, bisanya sin. Sod, sin, sod, sin. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma walau bisod. Sod, sin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Waras dan Qalun dari Nafi'. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Apakah merubah makna? Tidak. Maknanya sama. Cuma cara bacanya beda. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa sod, bisanya zai. Turun riwayat pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Maaf, saya waktu ngaji di Libya, saya ngambil beberapa riwayat. Saya ngambil Hafiz dan sedikit Qalun dari Syekh Dukali. Yang ngambil riwayat Waras dari Syekh Ali Ahmar. Beberapa ambil saya yang lain. Itu guru saya cerita begini. Nah, katanya dulu ada penghafal Quran. Dua-duanya hafal Quran 30 juz. Yang satu Hafiz, kita baca. Yang satu Qalun, Libya baca. Yang satu pakai sod, ihdinas siratal mustaqim. Yang satu pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Dia ngaji pada guru yang sama, cuman baru ngambil satu riwayat. Tapi yang jadi masalah, dia mengklaim itu yang paling benar. Kamu sama kawannya, kamu salah, harusnya pakai sod. Yang sin bilang, ente yang lupa baca, harusnya pakai sin. Akhirnya dua-duanya sepakat, kita datang ke guru kita tanya mana yang benar. Gurunya bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya iqra, anakku baca. Kata yang pakai sod, ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup. Dia baca pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup. Nah, kalian berdua antuma muftian, kalian berdua salah. Yang benar itu ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Gurunya pengen bilang, kalaupun merasa sudah pintar, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga. Yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan, cari tahu. Kalau ternyata salah, perbaiki dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut. Faqula lahu qawlan layyina, katakan dengan lembut. Itu teman antum, bukan Firaun. Antum pun tidak lebih soleh dibandingkan Musa. Antum bukan Musa, dia bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Ustadz Samad ini dulu lahir langsung jadi ustadz? Tidak. Pernah juga tinggal puasa? Pernah. Saya mulai puasa penuh itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP tahun 92 saya berangkat haji bulan Mei. Balik dari haji, kau sudah haji, tak boleh tinggal sembahyang, tak boleh tinggal puasa, tak boleh pacaran. Maka saya tak punya pacar. Banyak menyesal sekarang. Itu pula manfaatnya kita haji muda itu, menjaga diri kita. Jadi sebelum itu ada juga tinggal beberapa hari. Saya sedang puasa, datang kawan bawa soto Medan. Mat, ayo makan, puasa aku bilang. Ini ha kita. Ha kata dia. Wah nengok soto Medan. Tapi dah saya ganti dah. Apa perasaan Ustadz Abdul Somad melihat banyaknya umat manusia yang ramai? Berapa kata? Satu kata, Ustadz. Panas. Ustadz merasa panas. Macam mana kami yang tak ada atap ini? Macam mana kami yang tak ada payung? Ustadz pakai tenda, Ustadz bilang panas. Jamaah yang duduk di bawah, yang tidak pakai karpet, yang tidak pakai tenda, yang tidak pakai alas, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada yang ceramah ini. Betul? Amin katanya. Mati aku. Begitulah kalau jamaah itu orangnya tak pandai basa-basi. Basa-basi lah sikit. Pas aku bilang tadi gitu, tidak Ustaz, gitulah. Kita ulang lagi ya, kita ulang ya. Kalau istrinya baik, anaknya pasti baik. Betul. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Betul. Kita ulang sekali lagi, bisa? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik?
baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an, gara-gara istrinya tidak baik. Makanya bapak, kalau istri bapak tidak baik, oh, inilah. Kalau dia tidak baik, belajar kepada ibu-ibu di kota Waringin Barat yang sudah baik, Pak. Ajak kursus kemarin. Ini orang baik-baik semua nih. Suaminya tidak baik, namanya Azar, tapi anaknya justru jadi orang baik. Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tidak baik, tapi emaknya perempuan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Makanya ibu, kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Fir'aun, sabar-sabar. Pulang dari sini, bang, insya Allah aku tetap sabar bersamamu, bang, sampai kau ditenggelamkan di Laut Merah, bang. Karena kata Ustaz Somad tadi, insya Allah anakku akan menjadi baik. Suami ibu boleh jadi tak baik, boleh jadi dia perampok, boleh jadi pecandu narkoba, boleh jadi dia sakau, tapi ibu masih ada satu harapan. Anak yang ibu kandung, anak yang ibu didik, anak yang ibu berikan akhlakul karimah, dialah yang akan menjadi pelindung penaung. Di tengah malam dia akan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ibu jangan berputus asa. Kadang banyak ibu-ibu ini putus asa, pulang ke rumah suami selingkuh, mabuk, langsung pergi ke kamar mandi, minum teh botol. Minum Superpel. Enggak mati. Seminggu setiap ngomong bubuil. Ibu harus tegar, ibu harus kuat, ibu ada harapan. Harapan ibu siapa? Anakku akan jadi polisi, amin. Anakku akan jadi tentara, amin. Ibu sekolahkan saja anak ibu sesuai bakatnya. Perhatikan anak ini bakat. Anak saya suka main layang-layang, berarti jadi pilot helikopter. Anakku suka mandi hujan, angkatan laut. Anakku suka ngembus-ngembus semprit, dua kemungkinan. Bisa jadi polisi, razia. Bisa jadi wasit sepak bola. Yang parkir jangan. Ibu jangan sebut tukang parkir, karena pada dasarnya kita semua ini adalah tukang parkir. Kita ini semua tukang parkir. Tirulah iman tukang parkir. Mobil mewah harga 2 miliar. Mundur betul parkir. Setelah begitu diambil mobil ini, adakah tukang parkir yang marah? Tidak ada. Ada nggak tukang parkir ngamuk-ngamuk? Kenapa mobil ini diambil? Saya sudah menjaganya 2 jam. Tidak ada. Kalaupun ada berarti gila. Kita itu juga di dunia ini sama seperti iman tukang parkir. Mobil itu titipan, rumah itu titipan, anak itu titipan, kebun itu titipan. Kita hanya menjaganya di dunia, dan setelah itu kita akan mati. Ada yang punya kita? Tidak. Makanya bapak, berapa banyak bapak ketika istrinya meninggal, dia nggak ada nangis. Pas ditanya, bapak nggak nangis? Titipan Pak Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, apalagi jenggot. Uqsus syarib, potonglah kumis. Waqful liha, biarkan jenggot. Potong kumis, biarkan jenggot. Maka dengan demikian membiarkan jenggot hukumnya wajib. Lawan dari wajib berarti haram. Maka mencukur jenggot hukumnya haram. Melakukan perbuatan haram terus menerus, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, cukur jenggot, berarti mencukur jenggot hukumnya haram. Orang yang terus cukur jenggot berarti fasik. Orang yang fasik tidak dapat hidayah, tidak boleh jadi imam, tidak boleh ceramah. Kalau dia ceramah tidak boleh didengar. Ustaz Somad tidak berjenggot, padahal hadis itu ada kronologisnya. Di kota Madinah banyak orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang, sama-sama pakai sorban, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Kata Nabi, khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana cara membedakan dengan orang Yahudi? Uqsus syarib, potong kumis. Waqful liha,
biarkan jenggot. Karena orang Yahudi kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Maka untuk membedakan supaya ketemu Yahudi dengan Arab, bentuknya sama, hidungnya sama-sama mancung, matanya sama-sama bulat, jenggotnya sama-sama panjang, sama-sama pakai jubah. Bagaimana cara membedakannya? Orang Yahudi kumis panjang, jenggot panjang. Orang Islam kumisnya potong, jenggotnya panjang. Maka dengan demikian ikhtilaf antar ulama. Kalau begitu memanjangkan sunnah, maka mencukur hukumnya tidak sampai pada haram. Tapi yang disampaikan satu saja, akhirnya orang menilai saudaranya, tengok atas, tengok bawah, pandang ke bawah kaki celana, pandang ke atas jenggot. Abdul Somad kena 2 pasal. Pasal 1 kena, pasal 2 kena. Tinggalkan Abdul Somad karena dia bukan ustadz ahlus sunnah, dia adalah UAS, ustadz ahli syubhat. Kiamat dunia ini saudaraku. Makanya di Tahrim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan, bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah.